Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Pawoni Mulyo. Kali ini aku akan berbagi resep bolu kukus mekar yang super empuk dan lembut. Resep ini anti gagal asalkan kalian ikuti langkah-langkahnya dengan benar. Untuk pemula, silahkan coba resep ini ya. Aku sudah siapkan wadah bersih, terus masukkan 4 butir telur segar dalam suhu ruang dan tidak dari dalam kulkas. Tambahkan juga 400 gram gula, 2 saset bubuk vanili, ini setara dengan 2 gram. Terus ada 1 sendok teh garam, 2 saset susu kental manis setara dengan 76 gram. Aku menggunakan metode all in one, jadi semua bahan masuk dalam satu wadah kecuali emulsifier. Selanjutnya masukkan 300 ml air soda, aku menggunakan Sprite, gunakannya suhu ruang. Kemudian 500 gram tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Aku ayak tepungnya untuk memastikan tidak ada tepung yang menggerindil. Campurannya aku aduk dulu sebelum di mixer. Lalu aku akan mix dengan kecepatan paling rendah agar tepungnya tidak berhamburan. Aku mix sekitar 3-5 menit saja sampai semua gulanya larut. Aku rasa ini gulanya sudah larut. Aku kumpulkan dulu tepung kering yang menempel di bagian pinggir. Selanjutnya aku masukkan 1 sendok makan emulsifier, pakai yang baru, expirednya masih lama dan tidak dari dalam kulkas. Lalu mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonannya mengembang, berwarna putih, mengkilat dan berjejak. Ini akan membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Lihat, adonannya sudah mengembang, putih dan berjejak. Cirinya saat stick mixer diangkat akan meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Jika adonannya tidak seperti ini, maka bolu kukus bisa dipastikan akan tidak sesuai harapan alias gagal. Aku ambil sebagian adonan untuk ditambahkan bubuk coklat. Aku bikinnya yang simpel saja ya. Untuk kalian silahkan berkreasi agar bolu kukusnya terlihat lebih cantik dan menarik. Bubuk coklatnya aku ayak biar tidak menggerindil dan tercampur dengan sempurna. Aku gunakan spatula untuk mencampur rata adonan. Aku sarankan kalian untuk menggunakan piping bag atau plastik segitiga untuk mempermudah mengisi cetakan. Kalau tidak ada piping bag, plastik segi empat atau plastik kresek pun bisa ya. Tapi karena pas tidak ada stok plastik bersih di rumah, jadi aku gunakan sendok seperti ini. Memang agak ribet. Kalau tidak hati-hati bisa belepotan. Untuk pengukusan yang pertama, aku menggunakan cetakan jadul berbahan aluminium. Paper cupnya juga kebesaran dan harus dilipat. Aku belum nemuin paper cup yang pas dengan cetakan ini. Oh ya, sebelum membuat bolu kukus, aku sudah siapkan dandang pengukusannya. Jadi setelah adonannya siap, bisa langsung dikukus tanpa menunggu lama. Aku sengaja menghentak-hentakkan cetakan agar permukaannya rata, terus pori-pori lebih halus sehingga kue akan lebih lembut.
Langsung saja aku kukus ke dalam dandang yang airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Jangan gunakan air yang terlalu banyak karena saat mendidih air bisa menciprat ke adonan kue sehingga bisa berakibat kue bolu menjadi bantat. Lebih baik gunakan air secukupnya saja dan setiap kali akan mengukus lakukan pengecekan. Kukus dengan api besar selama 15 menit sehingga bolu kukus bisa mekar sempurna. Untuk jenis dandang tertentu, gunakan kain bersih untuk membungkus tutupnya sehingga uap air tidak akan menetes ke kue. Untuk pengukusan di tahap kedua, aku menggunakan cetakan plastik. Maaf ya, kali ini pun paper cupnya agak kegedean, tapi tidak akan berpengaruh pada tekstur kue kok. Hanya berpengaruh pada penampilannya saja, terlihat kurang rapi. Sekarang sudah 15 menit berlalu, saatnya mengangkat kue. Hasilnya bagaimana? Kita lihat saja. Wah, kelihatan apa tidak ya teman-teman? Sepertinya kurang jelas karena tertutup uap air. Ini hasilnya mekar banget kan? Sekarang masukkan yang tahap kedua. Airnya aman, sudah aku cek tadi. Setelah 15 menit kita lihat hasilnya nanti bagaimana. Apa ada perbedaan karena menggunakan cetakan plastik. Fifteen minutes later. Coba kita lihat. Ternyata tidak ada bedanya ya teman-teman. Yang pakai cetakan plastik pun mekar sempurna. Jadi kalau ada yang bilang harus pakai cetakan aluminium supaya bisa mekar, itu tidaklah benar. Mungkin untuk kasus tertentu memang seperti itu, jika pakai cetakan aluminium bisa mekar, tapi kalau yang cetakan plastik kok tidak mekar. Hal ini terjadi karena sudah ada kesalahan dari awal ya. Meskipun bisa mekar dengan cetakan aluminium, tapi teksturnya pasti lebih padat. Ini hasil pengukusan yang ketiga. Langsung saya keluarkan dari cetakan agar paper cupnya tidak basah. Jadi dari semua adonannya tadi dihasilkan 40 pieces bolu kukus dengan ukuran yang cukup besar. Sekarang aku mau lihat bagaimana tekstur dan juga rasanya. Teksturnya empuk banget ya. Sekarang aku mau membukanya bagaimana. Lihat, mulus banget kan? Tidak ada yang menempel di kertas, di paper cupnya. Super lembut, lembut seperti kapas ini ya. Lentur kan? Kelihatan banget lenturnya. Sampai copot. Bismillah, aku mau cicipin. Rasanya lembut banget, bener-bener lembut. Jadi buat kalian yang masih deg-degan saat membuka tutup dandang pengukusan karena sering gagal dalam pembuatan kue yang susah-susah gampang ini, tidak ada salahnya untuk mencoba resep yang satu ini. Apa benar anti gagal? Silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah tonton videonya tanpa di skip. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.